Nah, terkait dengan komoditas harga, pada akhirnya harga kita lihat ke market. Dan beruntung sebagai industri yang berbasis di sumber daya alam, kita mengenal ada perdagangan dari futures contract. Futures contract, jadi kalau kita sempat dengar di Indonesia yang disebut dengan bursa berjangka, atau kalau di Amerika sana yang disebut dengan NYMEX, atau kalau kita referensinya emas selalu dengan London Metal Exchange, seperti itu. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa sebetulnya market memberikan suatu indikasi terhadap price konsensus ke depan seperti apa. Dan itu biasanya untuk komoditas-komoditas seperti minyak, emas, mereka punya marketnya untuk setahun, 2 tahun ke depan itu sebetulnya didagangkan pada harga berapa, seperti itu. Dan itu yang sebetulnya kita bisa jadi indikasi bagi kita hari ini market ke depan lagi bullish atau lagi bearish, seperti itu istilah di bursa. Jadi kalau kita balik ke financial market, karena dengan adanya high transaction volume, artinya dia mengagregate opini dari berbagai macam partisipan alias dari tradernya. Dari trading itu memperlihatkan terjadi suatu konsensus karena ada beberapa pelaku pasar, kemudian deal di satu harga di depan, artinya dari masing-masing peserta itu atau pelaku pasar ini dia punya opini, dan opininya di challenge dengan sellernya, mungkin dia sebagai buyer, maka akan deal di satu harga, berarti ada satu konsensus di market, price ke depan itu akan ada di mana. Ini yang sebetulnya menjadi sesuatu yang sangat valuable bagi kita sebagai praktisi bisnis di perminyakan pertambangan. When to invest, atau dalam istilah di saham itu, kalau kita mau buy or sell, seperti itu. Ya, it's time to buy or time to sell. Nah, dari bagaimana kita melihat pergerakan forward market price ke depan. Nah, akibat adanya pergerakan, kita bisa melihat data-data harga ke depan dari deal pelaku pasar hari ini, maka kita bisa melihat, bisa mengambil risk informasi. Nah, risk information ini yang nantinya akan menjadi pembeda antara bagaimana DCF merisk dan bagaimana real option merisk. Jadi real option dia akan menggunakan informasi dari market di dalam melakukan risk adjusted untuk cash flow-nya. Nanti kita akan masuk ke dalam hal itu. Nah, terkait dengan commodity price, khususnya futures price, ya futures contract, itu kita mengenal adanya pergerakan yang disebut dengan mean reverting process, yaitu proses di mana pergerakan komoditas itu selalu mempunyai equilibrium price. Nah, itu biasanya terjadi untuk barang-barang yang sifatnya habis dimakan, habis dikonsumsi, atau consumption product. Jadi seperti copper, coal, nickel, oil, itu biasanya habis dikonsumsi, makanya akan terkait dengan supply dan demand. Jadi adanya supply dan demand, akhirnya kita bisa menciptakan yang disebut dengan equilibrium price. Ke depan seperti apa. Sedangkan, nah di dalam mean reverting process, itu kita punya dua pergerakan yang disebut dengan contango. Contango adalah apa yang terjadi hari ini. Bahwa harga spot price hari ini dibandingkan dengan harga future price-nya dari market itu lebih rendah. Jadi ke depan harga itu lebih tinggi, ya. Nah itu yang disebut dengan pergerakan contango. Jadi ketika kita mungkin membaca-baca analis market atau apa, kalau misalnya ada contango, itu artinya harga hari ini lebih rendah dibandingkan harga ekspektasi dari market ke depan. Sedangkan kalau yang disebut dengan backwardation adalah harga di mana harga hari ini itu lebih tinggi dibandingkan dengan harga ke depan. Ini biasanya situasi-situasi ketika seperti terjadi waktu tahun 2008.
di mana pada waktu itu harga minyak bisa tembus sampai $140 per barrel di Oktober 2008. Tapi dalam 3 bulan itu jatuh di bawah $50 sebelum akhirnya balik kembali. Nah, itu yang disebut dengan backwardation. Jadi, waktu harga spot pada waktu itu mencapai level di atas 100, sebetulnya di forward market-nya itu mengindikasikan harganya turun, seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan backwardation, seperti itu. Nah, ini yang akhirnya kita bisa lihat bahwa sebetulnya market itu mempunyai suatu konsensus terhadap harga ke depan. Dan ini yang coba kita gunakan sebagai tambahan informasi di dalam menentukan decision go or not go terhadap proyek investasi di pertambangan atau perminyakan. Nah, sedangkan pergerakan yang kedua adalah yang disebut dengan non-reverting process atau random walk. Dia tidak punya equilibrium price, dan ini khusus untuk yang disebut komoditas gold sama silver. Jadi gold sama silver dia tidak punya supply dan demand. Yang jadi patokan adalah dia ketika kondisi market uncertain, gold itu sangat senang, mereka akan naik. Seperti apa yang terjadi hari ini. Kalau kita lihat, gold price itu naik, oh berarti kondisi global hari ini itu tidak pasti. Terlebih adanya pandemi, kapan kita bisa recovery. Hal-hal itu yang menyebabkan orang shifting dari yang real business, shifting dari uangnya menyimpan di dalam emas. Maka emas terkenal sebagai hedging produk. Jadi beda antara non-reverting seperti copper, coal, nickel, oil, itu dia punya equilibrium price, sedangkan untuk yang non-reverting dia random walk, tidak ada equilibrium price-nya seperti itu. Ini adalah contoh bagaimana kita melihat forward price. Jadi waktu tahun 91, kalau kita lihat data harian daripada futures contract, future price-nya, ini terkait dengan oil price. Jadi sejak 2 tahun sebelumnya, pergerakan harga ke depan itu ada ekspektasi bahwa dia selalu melihat $20 per barrel. Ya, dari tahun 89, 90, 91, mereka selalu melihatnya adalah di $20. Meski terjadi, kalau Bapak Ibu ingat, mungkin tahun 91 itu ketika Irak menginvasi Kuwait pada waktu itu, harga minyak sempat pada waktu itu naik sampai hampir $35-40 pada waktu itu. Dan kalau kita lihat futures price-nya, dia bergerak backwardation. Jadi pada saat 91, itu sebetulnya meski harga minyaknya naik tinggi, tapi market melihat bahwa harga pada saat itu udah terlalu tinggi, dia harus turun. Maka forward price-nya kelihatan dia akan turun. Jadi kalau kita lihat seperti ini, kalau Bapak Ibu misalnya ada di tahun 91, kemudian kita harus melakukan decision making berdasarkan economic model, apakah kita gunakan asumsi harga $40 flat, atau kita gunakan $20 flat, seperti itu, terhadap keekonomian yang ada di tahun 91. Ini yang menjadi informasi yang valuable. Ketika kita tahun 91, kita sudah melihat nih, sejak 2 tahun yang lalu, kita melihat market masih melihat kondisinya adalah di $20. Artinya apa? In the future, nilai yang diharapkan atau harga yang sebagai konsensus market adalah berada di $20 per barrel. Ini adalah contoh bagaimana kita menggunakan informasi dari market, khususnya dari bursa komoditas, terkait dengan futures price. Seperti itu. Ini adalah rumusannya, bagaimana kita mendevelop apa yang disebut dengan dynamic price forward price model. Nanti ini kita asumsikan berapa spot price hari ini, kemudian berapa long term medium price-nya, ini long term price-nya yang kita asumsikan, kemudian berapa growth rate-nya kalau misalnya kita ingin asumsikan juga, kemudian yang penting adalah volatility-nya, kemudian ingat ketika kita menggunakan mean reverse process, di mana ada equilibrium price, maka reversion factor-nya itu terkait adanya berapa kali ada rebound tiap tahun. Ada siklusnya.
siklus yang kita lihat berdasarkan historical itu berapa tahun biasanya naik turunnya. Nah, itu kita bisa asumsikan di sini. Ya. Dan nanti ini yang akan kita lakukan. Jadi kalau kita lihat nanti garis hitam ini adalah satu price path. Nanti ada 1000 macam garis price path ini. Nah, nantinya dari 1000 kemungkinan price path ke depan, maka kita akan menentukan P90 sama P10-nya. Jadi nanti kita akan melihatnya adalah di dalam melakukan dynamic forward price model ini, apakah kira-kira kita sudah comfort bahwa harga ke depan itu more or less itu ada di antara harga 100 atau mungkin minimumnya $40. Kalau misalnya kita tidak comfort, kita coba rubah lagi asumsinya di sini sehingga paling tidak confidence boundary antara price yang kita asumsikan ke depan itu ada di antara harga yang kita inginkan yaitu 100 atau 40 sebagai contoh dalam hal ini. Jadi ini salah satu aja model bagaimana melakukan yang disebut dengan log normal single starter process, di mana dalam model ini itu digambarkan bahwa adanya correlated one factor diffusion process. Salah satu yang menjadi feature yang penting di dalam prosesnya adalah dia merecognize adanya market participant update their price forecast as new pricing information arrives, seperti itu.